Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang terhormat. Di sini kami sebagai tim pemerintah penutup ingin menyampaikan beberapa argumen kami. Namun sebelum itu, kami ingin menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim oposisi kedua. Yang pertama mengenai jurusan tidak populer yang harus mengikuti perkembangan zaman. Dewan juri yang terhormat, justru jurusan populer yang nantinya akan lebih membutuhkan banyak dana untuk melakukan perkembangan di prodi tersebut. Kita harus memperhatikan skala prioritas pada saat ini. Perkembangan kebutuhan akan sarana, prasarana, ataupun fasilitas tidak selamanya menjadi hal penting atau menjadi hambatan yang tidak bisa membuat perkembangan di prodi tersebut. Dan permasalahannya adalah ketika subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak berprinsip pada 3T atau tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Ketika pemerintah memberikan subsidi kepada jurusan yang masih belum membutuhkan subsidi, nantinya hanya akan membuang-buang anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Di sini kita tegaskan bahwa pada masa pandemi saat ini pemerintah kekurangan anggaran, sehingga pemerintah harus lebih bijak dalam membelanjakan anggaran yang dimiliki. Lalu yang kedua yaitu keuntungan jangka pendek. Menerap perserapan tenaga kerja itu berdasarkan karir yang menjanjikan di masa depan. Belum tentu juga jurusan yang tidak populer saat ini akan menjanjikan di masa depan. Jurusan yang tidak populer jauh lebih banyak daripada jurusan yang populer, sehingga pemerintah tidak bisa fokus pada jurusan yang lebih menjanjikan pada masa-masa seperti ini. Jika misal jurusan yang tidak populer saat ini tiba-tiba dibutuhkan, maka jurusan tersebut bisa dikategorikan sebagai jurusan yang populer dan nantinya akan mendapatkan dana dari pemerintah. Lalu, jika pemerintah tidak memberikan subsidi kepada jurusan yang tidak populer, bukan berarti pemerintah tidak peduli terhadap jurusan tersebut. Karena pemerintah di sini ada memprioritaskan pada skala prioritas. Lalu pemerintah untuk menghadapi perubahan dunia, pemberian subsidi kepada prodi merupakan tindakan yang kurang tepat dan kurang efisien. Seharusnya jika ingin mempersiapkan perubahan dunia, prodi harus lebih memperhatikan pada sistem pembelajaran dan mengimplementasikan pada dunia kerja secara langsung, menumbuhkan mindset baru dan mengembangkan keterampilan yang seharusnya dimiliki pada prodi tersebut. Pemerintah tidak hanya memutuskan pemberian subsidi secara sepihak, namun juga mempertimbangkan dari berbagai stakeholder yang ada seperti pemerintah, dunia industri, dan perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga akan memberikan keputusan yang memprioritaskan pada kepentingan bersama. Dewan juri yang terhormat, terkait hal tersebut kami memiliki 3 argumen. Yang pertama, terkait prodi yang tidak populer harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Hal ini pada zaman sekarang ini bukan lagi Superman yang dibutuhkan, namun super team. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai disiplin keilmuan. Sulit jika hanya diselesaikan dengan satu keilmuan saja. Untuk itu, multidisiplin ilmu dan interdisiplin ilmu sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan di Indonesia untuk kedepannya. Dewan juri yang terhormat, seperti yang tertuang dalam pasal 46, 47, 48, dan 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi terkait pendanaan pendidikan nasional perlu disusun berdasar semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan. Dengan demikian, terkait hal pemberian subsidi bagi perguruan tinggi dan program studi tertentu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah dan daerah, dan juga masyarakat. Tentu juga di sini ada hubungan dan juga ada keterkaitan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Dewan juri yang terhormat, argumen yang kedua yaitu terkait program studi yang tidak mendapatkan subsidi tidak akan berkembang dan bermasalah. Ini didasari dari sumber daya manusia yang kurang. Dari tim pemerintah mengakui bahwasanya sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih belum cukup baik. Hal ini juga diakibatkan oleh faktor lain selain kurangnya subsidi, yaitu juga kurangnya peran dari perguruan tinggi dan program studi dalam mendukung pengembangan dan potensi mahasiswanya, seperti kurangnya informasi terkait perlombaan, kurangnya pendampingan untuk perlombaan, dan juga kurangnya wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa subsidi bukanlah satu-satunya permasalahan dari pengembangan sumber daya ini. Nantinya juga dapat menjadi peluang besar bagi lulusan-lulusan dari program studi untuk dapat membuka lapangan pekerja baru. Dari lapangan kerja baru ini nantinya dapat memunculkan program studi baru yang dibutuhkan dari lapangan pekerjaan tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, argumen kami yang ketiga terkait kontribusi dari pemerintah harus berbentuk ekonomi itu tidaklah benar. Bahwasanya subsidi dari pemerintah memiliki dua fungsi. Yang pertama itu apresiatif dan juga evaluatif. Dewan Juri yang terhormat, untuk itu meskipun suatu program studi kurang populer, tetap harus diberikan anggaran dengan memperhatikan skala prioritasnya. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya saja harus memberikan sama rata, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan arah tujuan output dari pendidikan ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, dalam pemberian subsidi kepada program studi tertentu, nantinya akan didiskusikan dengan pihak-pihak terkait tujuan program studi mana saja yang akan diberikan subsidi maupun besarnya subsidi yang akan diberikan. Seperti yang kita tahu, di tengah pandemi seperti saat ini, anggaran pembelanjaan negara sangatlah terbatas, sehingga program studi yang akan diberikan subsidi haruslah tepat guna dan tepat sasaran. Hal ini juga nantinya akan didasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi dari perguruan tinggi tertentu. Masing-masing perguruan tinggi harus memberikan laporan kepada pemerintah terkait penggunaan anggaran ini dan juga kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing program studi yang dimilikinya. Dari hasil laporan monitoring dan evaluasi dari perguruan tinggi inilah yang nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada program studi atau perguruan tinggi yang memang membutuhkan subsidi tersebut lebih awal atau lebih utama dengan memperhatikan skala prioritasnya. Dewan Juri yang terhormat, terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti pada konstitusi, tentunya dilakukan melalui pendidikan pada warga negaranya, sehingga harus dipastikan bahwa lulusan pendidikan di Indonesia nantinya dapat menjawab tantangan industri yang makin berkembang, sehingga masing-masing perguruan tinggi dan program studi harus menjadi tempat dan wadah terbaik bagi mahasiswanya untuk dapat mengembangkan diri mereka, sehingga mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru nantinya dan dapat melahirkan sumber daya baru yang dapat bekerja di lapangan kerja baru yang mereka ciptakan. Sekian dari kami, terima kasih.